kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Ahmad Midodilon Faza dari absen 04. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Putri dari absen 19. Saya Nabila Syakira dari absen 21. Saya Deva Kausar Kata Prasetya absen 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil progres PJBL kami selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Yang berjudul perancangan buku ensiklopedia anak yang judulnya Penjelajah Waktu Misi Menyalakan Tali. Jadi di sini ada daftar isi. Yang pertama ada perencanaan, kemudian referensi, lalu pengembangan, kemudian pembagian tugas, data penyelesaian dan progres kami selama 1 bulan terakhir. Yang pertama ada perencanaan. Untuk deskripsi produk kami sendiri adalah produk kami, yaitu buku ensiklopedia anak yang mengangkat tema budaya Nusantara yaitu batik Indonesia dengan menyajikan ilustrasi dan cerita yang cukup menarik dengan soft cover berisi 56 halaman. Nah, selanjutnya tujuannya yaitu menuntaskan tugas PJBL dengan hasil yang terbaik, menyediakan informasi mengenai berbagai macam motif dan makna batik. Yang ketiga yaitu memberi pengetahuan yang luas tentang batik Nusantara. Yang keempat yaitu mendorong siswa untuk memahami dan menghargai keanekaragaman batik Nusantara. Dan yang terakhir yaitu menanamkan rasa bangga akan kekayaan batik Nusantara. Manfaat dari produk kami adalah untuk membantu anak-anak menghargai warisan batik Nusantara. Yang kedua, menyediakan informasi tentang motif dan makna dalam motif tersebut. Yang ketiga, untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya melestarikan batik Nusantara. Dan yang keempat, untuk mengasah keterampilan anak dalam berliterasi. Baik, tentunya buku kami juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya sendiri yang pertama adalah informasi yang mencantum mungkin kurang detail. Karena seperti yang kita tahu bersama, buku anak-anak hanya terdapat dialog-dialog singkat setiap halamannya dan mungkin tidak memungkinkan untuk menjelaskan keseluruhan sejarah batik secara mendetail. Dan ceritanya yang memiliki plot sedikit rumit untuk sebagian anak berusia 12 tahun. Kemudian kelebihannya yaitu bahasa yang mudah dimengerti, alurnya yang menarik, dan plot-plot yang telah kami siapkan. Dan yang terakhir adalah terdapat kritis. Berikut adalah referensi yang kami temukan untuk pembuatan buku kami. Lalu ada pembagian tugas. Untuk pembagian tugasnya sendiri, yang pertama ada penulis naskah. Saya ingin seluruh anggota berpartisipasi dalam penulisan naskah agar kami dapat mengakomodasikan atau menampung seluruh ide dari masing-masing anggota dalam satu kesatuan naskah. Kemudian ada ilustrasi dan pengembangan karakter. Saya percayakan kepada Deva karena kemampuan visualisasinya yang sangat baik dapat membuat ilustrasi dan pengembangan karakter menjadi jauh lebih baik. Kemudian ada pengembangan materi dan naskah. Saya bekerja sama dengan Karina dalam memperdalam isi naskah juga memastikan agar cerita tidak melenceng dari materi yang kami bawakan. Kemudian ada tipografi dari buku kami, yaitu saya sendiri dengan fokus kepada bentuk font dan tata letak dari masing-masing kalimat. Saya akan memastikan bahwa bacaan yang ada dalam buku kami enak dilihat dan mudah dibaca. Kemudian ada pembuatan PPT, yaitu saya, Karina, dan Kanza. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk membuat presentasi ini menjadi jauh lebih menarik dan tidak membosankan. Kemudian ada desain cover, sama seperti awal saya ingin membuat ilustrasi dari awal sampai akhir konsisten dan tidak berubah-ubah. Kemudian ada cetak buku. Saya juga ingin seluruh anggota berpartisipasi dalam tahap terakhir proyek kami. Kemudian ada freebies atau hadiah yang telah disiapkan oleh Kanza. Nah, selanjutnya yaitu jadwal penyelesaian. Tanggal 21 sampai 24 Agustus yaitu pembuatan tema dan mencari referensi. Tanggal 26 Agustus yaitu pembuatan sinopsis. Tanggal 27 Agustus yaitu pembuatan judul buku. Nah, selanjutnya tanggal 30 sampai 31 Agustus yaitu pembuatan desain karakter dan pewarnaan. Tanggal 5 sampai 10 September pembuatan naskah dan tanggal 15 sampai 17 September penyelesaian naskah. Tanggal 17 September pembuatan kolom untuk konsultasi. Nah, tanggal 18 September
Oktober pembuatan desain karakter, tanggal 6 sampai 10 Oktober pembuatan desain layout buku, tanggal 11 sampai 25 Oktober pembuatan ilustrasi digital, pewarnaan digital, dan layout digital. Selanjutnya tanggal 26 sampai 31 Oktober pembuatan cover dan pembuatan media pendukung, tanggal 18 sampai 20 November presentasi dan drawing karya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanggal 21 sampai 25 November yaitu pencetak buku dan Baik, untuk naskahnya sendiri ya, konsep bukunya tema tentu saja kebudayaan Nusantara. Lebih spesifiknya yaitu sejarah singkat batik Indonesia yang berjudul Penjelajah Waktu Misi Menyelamatkan Batik. Sinopsisnya yaitu dalam memasuki waktu seorang remaja bernama Dina kembali ke masa lalu untuk mencari tahu sejarah batik dari awal berkembangnya batik di kerajaan Monggar yaitu yang sekarang bukan sebagai Ponorogo sampai ke masa depan di mana batik Indonesia mulai diakui oleh dunia. Nah, menuju plot pertama. Dina merupakan seorang gadis kecil yang penasaran akan asal-usul batik, di mana ia melakukan sebuah perjalanan ke sebuah kerajaan yaitu Kerajaan Monggar, di mana kerajaan tersebut merupakan tempat pertama kali batik digunakan, dan di sana ia menyadari bahwa ia menemukan rahasia pembuatan batik. Lanjut ke plot yang kedua yaitu Dina pergi ke Kesultanan Mataram dan ia menyadari bahwa Sultan Mataram sudah mulai mengenakan batik dan menyadari bahwa batik tersebut digunakan sebagai simbol budaya dan kekuasaan. Plot yang ketiga, Dina melewati waktu dan beralih ke masa konflik Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dan ia menyadari bahwa batik sudah mulai digunakan oleh kalangan ini. Plot yang keempat adalah di mana Dina kembali ke 2009, di mana batik diakui oleh UNESCO dan dia melihat batik semakin mendunia. Di plot kelima, ada Dina terlempar ke masa depan pada tahun 3000 karena jamnya mengalami kerusakan. Dia melihat bahwa batik hanya dikenal sebagai tren dan nilai budayanya yang telah punah. Dan yang terakhir, Dina kembali ke masa dia berasal, lalu berusaha melaksanakan misinya yaitu menyelamatkan nilai budaya batik dengan cara membuat video edukasi. Perjalanan Dina sudah berakhir dan misi menyelamatkan batik sudah selesai. Kemudian ada proses pengembangan naskah yang jadi di awal dari pengembangan naskah ini berasal dari gambar referensi yang diberikan oleh rekan kami saat kami sedang berdiskusi. Saya mendapatkan ide untuk memilih tema batik dari referensi-referensi tersebut. Kemudian ada pengembangan naskah yang lebih lanjut lagi. Saya awalnya ingin membuat cerita ini menjadi dua, yaitu dalam lingkup yang pertama dalam lingkup yang lebih kecil, kemudian dalam lingkup yang lebih luas. Dalam lingkup yang lebih kecil, awalnya kami ingin menjelaskan tentang bagaimana asal-usul batik. Kemudian setelah lingkup yang awal itu, kami ingin menjelaskan lingkup yang kedua, yang lingkup lebih luas. Saya ingin menjelaskan macam-macam batik dan bagaimana mereka berasal. Namun sepertinya ide tersebut terlalu rumit untuk kami lakukan, jadi kami mengubah seluruhnya. Nah, untuk konsep awal naskah, pada awalnya kami ingin menggunakan sudut pandang orang pertama, yang dimana si Aku ini dibimbing oleh Dina dalam museum sejarah bernama Wisata Masa Lalu. Konsep ini membuat Dina menjadi karakter pendukung dalam petualangan si Aku menjelajah waktu untuk melihat perkembangan batik dari masa ke masa. Nah, adapun revisi naskah dari hasil konsentrasi ke para guru sejauh ini yaitu kurangnya keterangan latar waktu pada masing-masing zaman, penempatan tanda baca dan huruf kapital yang kurang tepat, adanya ketidakterkaitan isi cerita dengan karakter utama, dan yang terakhir yaitu kurangnya pendetailan pada scene saat karakter utama